Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesempatan untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Senin 20 Juli 2020, kita akan belajar dari Ulangan pasal yang ke-8, ayat 6 sampai 9. Ulangan pasal 8, ayat 6 sampai 9. Saya beri judul, Tidak Kalah Gisinya. Tidak kalah gisinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, mengapa judulnya seperti itu? Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan, yaitu Bilangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-5. Bilangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Rupanya bangsa Israel teringat akan makanan yang menurut mereka tentu bergizi di Mesir. Ikan, bawang prei, mentimun, mereka sebutkan satu persatu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, rupanya ketika mereka berada di dalam penderitaan di padang gurun, mereka ingat akan sesuatu yang menyenangkan di Mesir. Bapak, Ibu, tetapi Tuhan sesungguhnya sudah menjanjikan di tanah perjanjian, tanah yang akan Dia berkati, subur, menghasilkan pohon-pohon yang lebih bergizi daripada yang mereka sebutkan di Mesir tadi. Perhatikan Ulangan pasal 8 ayat yang ke-8. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang 7 spesies. Tetapi saya tidak akan membahas satu persatu makanan-makanan itu. Lain waktu akan saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu mendengarkan penjelasan saya tentang 7 spesies itu. Yang ditekankan di sini adalah negeri yang penuh dengan gizinya itu akan diberikan kepada bangsa Israel, yaitu tanah perjanjian itu. Hanya ada syaratnya. Syaratnya disebutkan di ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Syaratnya adalah berpegang pada perintah Tuhan. Kata berpegang ini dalam bahasa Ibrani samar itu artinya melindungi. Gambarannya seperti seorang bodyguard yang melindungi kliennya. Ketika bodyguard itu melindungi kliennya, maka dia akan menjaga luar biasa supaya kliennya tidak disakiti oleh orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel dituntut untuk berpegang pada perintah Tuhan, maka mereka dituntut untuk menjaga perintah itu supaya tetap ada di dalam hati mereka, supaya tidak rusak, supaya tidak lepas dari hidup mereka. Caranya bagaimana? Caranya hidup mereka harus menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Yang kedua, mereka harus takut akan Tuhan. Dengan kedua cara ini mereka bisa berpegang pada perintah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan,
godaan untuk mengingat masa lalu yang mapan, tetapi masih di luar Tuhan, itu sangat kuat menggoda kita. Apalagi ketika kita dalam keadaan menderita. Ketika saat ini kita dalam perjuangan yang ekstra keras untuk mengatasi masalah demi masalah, tekanan demi tekanan, himpitan demi himpitan, terutama secara ekonomi dan keuangan. Godaan untuk kembali ke masa lalu itu sangat kuat. Godaan untuk meninggalkan Tuhan itu sangat kuat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ketika godaan itu datang kepada Bapak Ibu, maka harus ingat Tuhan. Ingat janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Bapak Ibu saudara-saudari dan saya adalah keadaan yang mapan. Bukan hanya secara jasmani, tetapi secara rohani juga. Tuhan memberikan janji itu kepada kita akan kehidupan yang mapan itu. Yang lebih mapan daripada ketika kita belum percaya kepadanya. Menarik, janji Tuhan itu akan diberikan kepada Anda dan saya. Namun kita harus berpegang pada perintah Tuhan. Berpegang pada firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan takut akan Dia, maka janji itu akan kita terima. Bapak Ibu, jadi ketika kita menghadapi masalah saat ini, menghadapi himpitan saat ini, jangan tergoda untuk kembali masa lalu. Itu jam masa lalu, di luar Tuhan. Dan sekarang kita berada di dalam Tuhan. Ingat janji Tuhan, pegang janji Tuhan, dan lakukan firman-Nya. Supaya kita bisa menerima janji kemapanan hidup itu. Baik secara jasmani dan terutama secara rohani. Sekali lagi, pegang janji Tuhan, lakukan firman-Nya. Anda dan saya akan menerima janji kehidupan yang mapan, rohani maupun jasmani. Amin. Jangan lupa subscribe dan loncengnya diklik di monitor Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas janji-Mu untuk kehidupan yang mapan, baik secara jasmani dan terutama secara rohani. Tuhan, mampukan kami untuk berpegang pada perintah-Mu, membacanya, merenungkannya, dan melakukannya. Biarlah hidup kami adalah hidup yang takut akan Tuhan, sehingga kami layak untuk mendapatkan janji kehidupan yang mapan, rohani dan jasmani. Roh Kudus, tolong kami untuk bisa merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.